Di balik hamparan perkebunan yang hijau membentang dan deburan ombak yang memecah sunyi di pesisir indah Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, masih tersimpan kisah yang tak banyak terlihat. Di sudut-sudut perkampungan, masyarakat masih bertahan dalam keterbatasan. Jalanan rusak yang membatasi langkah, air bersih yang sulit dijangkau menjadi harapan yang tak kunjung pasti. Dan rumah-rumah yang kian rapuh menjadi saksi kerasnya kehidupan sehari-hari. Desa Foli, Desa Lolobata, Desa Bokimaake, Desa Hatetabako, dan Desa Nyawolako merupakan 5 desa yang masih tertinggal dan sangat membutuhkan akan sentuhan pembangunan. Persoalan yang dihadapi masyarakat bukan hanya menjadi cerita satu wilayah semata, namun juga mewakili kondisi yang dirasakan oleh desa-desa lainnya. Di desa-desa ini, sebagian warga masih tinggal di hunian yang jauh dari kata layak. Dinding yang rapuh, atap yang bocor, serta lantai seadanya menjadi bagian dari keseharian yang harus diterima. Bolong-bolong lagi, kan cuma seng baru cukup lama dari cerita itu. Sekitar 2008 kapan rumah ini 2008 baru dia merusak sedikit-sedikit. Ya kalau hujan full cuma bagus lantai basah. Kalau angin fajar, kalau angin dia tuh baru sini ketinggian jadi angin tuh. Pokoknya rumah tinggal rumah daya tahan saja. Kalau memang rumah saudara kuat rubuh salah. Saya kerjakan naik kelapa, kerja kopra tuh. Selain dari bikin gularin, kerja kopra cuma saya biasa bikin gularin, naik kelapa saja. Orang punya kebanyakan orang punya. Jadi sepanjang hari mama sendiri di rumah. Kadang-kadang kalau ada bawa fufu kelapa pulang sampai pagi, kita tuh nenek sendiri di rumah. Dari satu suara itu, kita mulai memahami bahwa cerita itu bukan milik satu orang saja. Di sudut lain, ada kisah serupa yang terus berlanjut, yaitu kisah Ibu Hanima. Di rumah yang sederhana, dengan dinding yang mulai lapuk dan atap yang tak lagi sepenuhnya melindungi, ia tetap bertahan. Kalau hujan itu Bapak, saya naik ke atas, taruh atap itu. Ini bocor semua. Atap pakai ini, daun bobo. Angin itu seng yang bocor-bocor itu dia tambur Pak, dia jatuh di kepala. Lain kali saya kaget tuh, astagfirullah. Ini mau bikin bagaimana? Pokoknya pasrah yang Maha Kuasa sudah. Hidup bersama satu anak perempuannya serta 2 orang cucu, ia menjalani hari-hari dengan penuh keteguhan. Sesekali, bantuan datang dari anak laki-lakinya yang bekerja jauh di perantauan. Namun selebihnya, ia mengandalkan tangannya sendiri. Dengan sabar, ia membuat anyaman sederhana untuk menyambung hidup. Cuma anak 1 dan cucu 2. Jadi 4 orang. Sampai makan itu memang saya secara mampu kerja tuh. Untung saya anak 1 kerja di perusahaan beda. Jadi saya bersyukur itu. Belum bisa kasih harga beras, harga gula, harga ikan. Jadi saya mau kerja apa lagi secara mampu. Saya bikin kobong, bikin anyaman susiru, saloi, itu kalasa. Butuhkan di rumah dan jual. Dari hasil yang tak seberapa itu, yang bahkan nyaris habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia masih menyisihkan sedikit demi sedikit. Bukan untuk kemewahan, melainkan untuk menjaga satu harapan yang ia simpan dalam diam.
harapan sederhana agar suatu hari ia bisa menapakkan kakinya di tanah suci. Itu satu buat apa yang kebutuhan itu cuma itu. Bikin sosiru, bikin kaloi, bikin kalasa, nyaman tuh. Untuk makan kan ada. Lupa beli beras, beli ikan. Yang saya tabung ke dia jadi rencana bilang menunggu. Cerita perjuangan hidup tak hanya berhenti pada tempat tinggal saja. Di balik rapuhnya dinding-dinding yang mereka huni, masih ada langkah panjang lain yang harus dilalui di tempat yang berbeda, dengan cerita yang tak kalah berat. Desa Lolobata adalah sebuah desa yang terlihat tampak amat tenang, namun sesungguhnya menyimpan kenyataan yang tak sederhana. Di sini, air bersih bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sangat lelah. Pertama saya masuk di sini, faktor yang utamanya itu adalah masalah air. Di sini memang banyak sumur di rumah-rumah, tapi rasanya itu payau atau salobar, dan bau airnya tuh becek karena di daerah-daerah di sini dekat dengan rawa-rawa. Di desa kami ini, yaitu desa Bokimake dan Lolobata, itu yang kami rasakan selama ini memang kami kesulitan dalam pengambilan atau kebutuhan untuk air, ya, terutama kami di daerah pegunungan. Kalau air yang biasa kami ambil itu Bapak dari sumur galian, saat kapurnya banyak, tapi ya mau bagaimana, karena kami butuh, jadi biar airnya seperti itu tetap kami gunakan untuk kebutuhan kami. Ketika kami masak itu ada saat kapurnya yang tersisa di dalam wajan atau orang sini disebut dengan balanga itu, setelah masak itu kami dinginkan. Setelah kami dinginkan baru kami saring. Jadi yang saat-saat kapur yang tertinggal di dalam wajan itu atau belanga itu kami buang, kemudian kami ambil airnya, kami pindahkan ke tempat misalnya ember atau ke teko, baru itu kami minum. Untuk mendapatkan air yang lebih layak, sebagian warga terpaksa harus menempuh perjalanan panjang menuju ke sumber mata air alami dari pegunungan. Mereka harus berjalan dengan jarak yang cukup jauh, melewati medan yang terjal dan penuh risiko, hanya demi setetes air yang lebih bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Desa Lolobata itu ada kecenderungan untuk pengambilan air itu, satu di daerah Dabo, yang kedua di daerah Jobubu. Memang kondisi untuk proses sampai ke pengambilan air itu memang proses yang sangat luar biasa. Kalau misalnya di Jobubu, di waktu mau ambil itu harus kita tunggu airnya surut, air turun baru bisa kita ambil. Air surut dimaksud itu air laut. Air laut karena posisi mata air yang keluar dari gunung itu kalau pas air naik, air laut full, itu tidak bisa kita ambil karena dia keluarnya pas di dalam air laut itu. Maka kita tunggu harus air turun dulu baru bisa kita ambil. Jalan gunung itu biasanya jalannya itu tanjakan, ada batu-batu yang harus kita orang lewat untuk sampai ke titik airnya. Dengan tahun-tahun itu, kemudian karena memang itu menjadi salah satu sasaran bahwa masyarakat untuk bagaimana proses sampai ke air bersih, maka oleh pemerintah desa juga berpikir bagaimana untuk minimal membuat jalan itu jadi setapak sampai turun ke proses air yang tadi yang kita pengambilan itu. Itu sangat jauh Pak, daerahnya di dataran rendah sedangkan masyarakatnya di pegunungan, jadi harus turun sekitar berapa ratus meter itu baru bisa sampai ke tempat yang dinamakan dengan Jobubu itu Pak. Proses sampai ke pengambilan air itu yang keluar dari gunung itu orang pakai istilah bulu bambu yang dibelah terus dikasih masuk ke di mana mata air yang keluar, terus kita kasih kurang lebih jarak 1 meter sampai 1,5 meter, ditaruh cirigeng baru
ditunggu itu air keluarnya itu lewat bambu yang kita belah tadi. Makanya memang sangat butuh perjuangan dan pengorbanan untuk kita mendapatkan konsumsi air bersih. Bagi mereka, air bukan sekadar kebutuhan, melainkan sebuah perjuangan. Setiap langkah adalah perlawanan terhadap keterbatasan. Setiap tetes adalah hasil dari keberanian yang tak terlihat. Di tengah kerasnya alam dan panjangnya perjalanan, mereka terus berjalan. Karena berhenti berarti menyerah pada hidup itu sendiri. Namun, di balik semua keterbatasan itu, harapan tetap menyala. Menanti hadirnya uluran tangan, menanti perubahan yang akan mengubah cerita mereka. Kepada Inspektur Upacara. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat, kami sangat mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, TMMD ke-129 tahun anggaran 2026 dalam wilayah Kodim 1505 Tidore mengambil wilayah kerja di Kecamatan Wasila Tengah. Saat ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Kegiatan TMMD ini bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama dengan masyarakat untuk mempercepat proses pembangunan yang berada di wilayah terpelosok, terpencil, dan tertinggal, termasuk salah satunya di wilayah Halmahera Timur. Siang ini kita berada di lokasi TMMD, berada di Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur. Kenapa wilayah Kecamatan Wasile Tengah yang dipilih dan ada beberapa desa yang menjadi lokasi pemilihan? Ini tentunya sudah melalui proses rapat koordinasi antara pemerintah desa sampai dengan tingkat kabupaten dengan unsur TNI, khususnya Kodim 1505 Tidore. Dalam pelaksanaan TMMD ke-129 ini ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan di Kecamatan Wasile Tengah, yaitu antara lain kegiatan fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik sendiri meliputi beberapa pekerjaan fisik yang kita laksanakan, mulai dari pembangunan drainase, baik drainase galian maupun drainase pemipaan. Untuk drainase galian sendiri ada 2 titik, yaitu di Desa Bokimake dan Desa Lolobata dengan volume panjang masing-masingnya di 50 meter dan pada ketinggian 50 cm. Kemudian pembuatan gorong-gorong tentunya agar mempermudah aliran air sekaligus mencegah genangan air yang selama ini dapat menghambat aktivitas warga terutama saat musim hujan. Selanjutnya pembangunan MCK guna mendukung kebutuhan sanitasi agar tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, termasuk pembangunan ruang konsistori gereja sebagai tempat penunjang pelayanan dan kegiatan jemaat. Berikutnya rehab rumah tak layak huni sebanyak 10 unit, tentunya dengan harapan agar dapat memberikan tempat tinggal yang lebih aman dan layak sekaligus menghadirkan kenyamanan bagi masyarakat. Saya sangat berterima kasih akan ada program TMMD. Rumah juga dapat sedikit perubahan. Saya bilang saya bersyukur, berterima kasih sama Bapak-Bapak TNI. Saya rasa senang, rasa bahagia. Setelah bisa bilang lagi, mau bilang apa lagi. Membantu saya untuk membangun, saya terima. Saya bilang Allah dia berikan kepada TNI untuk berikan saya rahmat dan rezeki dia. Saya tidur juga berapa malam ini, saya bersyukur itu pokoknya. Berlimpah-limpah ganda, saya bersyukur, berterima kasih pada TNI. Kemudian selain sasaran fisik tersebut, ada juga sasaran fisik yang merupakan program unggulan dari Bapak Kasat, yaitu TNI Manunggal Air. Memang tidak bisa dipungkiri
bahwa air merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, program unggulan Bapak Kasat inilah yang kita prioritaskan, yaitu pembangunan sumur bor. Khususnya di beberapa desa yang masih mengalami keterbatasan sumber air, guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat untuk mengakses air bersih. Mudah-mudahan ini berjalan lancar, supaya masyarakat Bukit Maki bisa menikmati air yang wah itu bagus pada titik begini tuh. Yang akan kedepankan masyarakat bisa nikmati yang senang. Nanti ya insya Allah kali ini ya, dengan adanya TMMD ini baru ada program sumur bor ini, semoga bisa bermanfaat buat masyarakat sini. Saat ini ada 5 titik air yang kita kerjakan di sini, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini 5 titik air tersebut sudah selesai kita laksanakan pengeboran dan sudah mengeluarkan air, tinggal kita laksanakan finishing, yaitu pemipaan dan segala macamnya. Bicara soal air bersih ini, masyarakat mungkin secara keseluruhan agak merasa senang dengan adanya pemerintahan ini. senang sekali Pak, karena selama ini kan kita menderita air. Senang sekali Pak, bahagia. Senang, daripada yang lalu-lalu itu kan sulit. Ya, yang jelas masyarakat sangat berterima kasih lah dengan adanya program ini. Kesannya sangat luar biasa lah. Ini mau pakai apa airnya? Untuk di kamar mandi sekolahnya, Mbak? Sekolahnya belum ada sumur? Belum? Nanti berarti dipipa ke sana aja. Kemudian untuk sasaran non-fisik sendiri, selain kegiatan kita sendiri dari unsur TNI, kita juga menggandeng dengan unsur-unsur baik itu dari pihak kepolisian maupun dari pihak dinas terkait. Mulai dari penyuluhan bahaya narkoba, penyuluhan wawasan kebangsaan, kesehatan, sampai dengan penyuluhan tentang hukum dan humaniter. Demikian. Di tengah pelaksanaan kegiatan TMMD ke-129 yang sementara berjalan, tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan setiap sasaran yang tengah dikerjakan. Bagaimana? Agak jauh. Masyarakat di sini ngambilnya jauh di belakang. Iya jauh di sini di bawah. Masih payo ya? Iya masih. Jadi kalau lihat ini, saya lihat airnya bagus nih Pak ya? Bagus Pak, memang bagus. Bagus ya? Kami masyarakat Lolobata terutama di puncak ini ya sangat berterima kasih dengan program ini. Kunjungan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya atas nama Kepala Desa Lolobata mewakili seluruh warga masyarakat Desa Lolobata mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih kepada Tentara Nasional Indonesia, terkhusus Kodim 505 yang sudah menempatkan Wasilai Tengah menjadi salah satu titik sasaran TMMD untuk di tahun 2026 ini. Dan ini menjadi kenang-kenangan yang mungkin tidak akan orang lupakan, bahkan karena situasi hubungan sudah bukan antara TNI dengan warga masyarakat atau pemerintah desa, namun sudah lebih dekat, lebih ikatannya itu yang mungkin tong saudara bisa pisahkan pada dia. Selaku kepala daerah, selaku Bupati Halmahera Timur, tentu yang pertama saya memberi penghormatan dan penghargaan kepada pimpinan TNI Angkatan Darat, Kepala Staf, Panglima, Pangdam, Pak Dandim dan seluruh jajaran, Pak Dandim dengan seluruh jajaran atas penunjukan Halmahera Timur sebagai wilayah sasaran TMMD tahun ini. Makna di balik pelaksanaan TMMD yang paling utama menurut saya adalah bagaimana menggerakkan dan membangkitkan kembali semangat gotong royong yang selama ini menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk kita di Halmahera Timur. Dalam hasil yang disampaikan oleh dan Satgas TMMD, kita bersyukur dalam jangka 30 hari mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 13 semuanya dapat dilaksanakan, baik program utama maupun program tambahan bisa dapat terselesaikan 100%. Kenapa bisa dapat dicapai 100%? Karena ada semangat gotong royong yang dihidupkan di situ. Ini yang kemudian harus warisan ini yang menjadi kita harus pertahankan dengan time waktu yang sangat singkat.
Mungkin saja dengan personil Satgas yang juga sangat terbatas. Tapi karena dukungan masyarakat melalui sistem gotong royong yang sangat tinggi itu yang kemudian bisa dapat di anggaran kecil, waktunya singkat, tapi program dapat terselesaikan 100%. Dan karena itu sebagai Bupati saya memberi penghormatan dan apresiasi yang tinggi atas capaian itu. Kepada Ibu Camat, kepada seluruh kepala desa, agar apa yang sudah dititiskan oleh TMMD tahun ini, semangat gotong royong harus diambil dan dipertahankan. Karena memang dari aspek manfaat, sungguh sangat tinggi sekali. Saya juga minta terima kasih kepada Pak Kapolres dan seluruh jajaran, Ibu Camat, dan seluruh jajaran, seluruh kepala desa, seluruh masyarakat atas dukungan penuhnya. Semua yang dibuat adalah demi kepentingan pembangunan Halmahera Timur menuju kepada kesejahteraan yang dicita-citakan. Itu ending dari seluruh proses. Penghormatan saya kepada semua pimpinan atas, pimpinan komando atas, TNI, sampai dengan bawah seluruh jajaran. Sebagai Kasrem mengucapkan terima kasih atas support dari Bapak Bupati untuk kegiatan TMMD ke-129 ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Harapan-harapan ke depan untuk kegiatan hal seperti ini harus kita yakinkan lagi akan tetap berjalan karena dapat membantu masyarakat, membantu pemerintah daerah, mempercepat pembangunan sehingga penyesuaian dengan masyarakat-masyarakat yang lainnya dapat dilaksanakan. Dengan kegiatan TMMD ini kita berharap masyarakat bisa lebih sejahtera, menyentuh masyarakat lapisan paling bawah sehingga apa yang kita perbuat dapat dinikmati masyarakat paling bawah. Masyarakat Wasila Tengah, lebih khusus lagi dua desa ini Pak, Bukima Ake sama Lolobata ini sangat-sangat bersyukur sekali dan berterima kasih sekali kepada Bapak-Bapak TNI dalam kegiatan TMMD ini, terutama dalam masalah air ini. Karena dengan adanya sumur bor di dua desa ini, kami sudah merasa yang selama ini menjadi masalah buat kami, sekarang itu sudah tidak lagi menjadi masalah kami, terutama dalam masalah air. Akhirnya dengan mengucap rasa syukur dan memohon ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, TNI Manunggal Membangun Desa ke-129 tahun anggaran 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Dan pada akhirnya, bukan hanya pembangunan yang kami tinggalkan. Ada tawa, ada cerita, dan haru yang tak terlupakan. Hari ini kami harus berpisah. Namun kebersamaan ini akan tetap tinggal di hati. Karena pengabdian TNI bukan sekedar membangun negeri, tetapi hadir dan tumbuh bersama rakyat.